Mbak, jangan sampai terbang Mbak. Aduh, aku tuh rasanya kayak berasa dipeluk gitu deh Mbak. Apalagi kalau misalnya lagi kebuka kayak gini, berasa mesra ya. Udah ya Sobat Gaspol, udah kita mau tidur dulu. Bye. Hai Sobat Gaspol, aku Farida. Aku Cindy. Selamat datang di program Gaspol, program review kendaraan yang bukan cuma kasih kamu pengetahuan seputar mobil, tapi juga insight dari beragam perspektif, khususnya perspektif para ladies. Nah, Pak, sekarang kita ada di mana sih? Di signage kita di belakang, ini sudah ada di Indonesia International Motor Show 2025. Sobat Gaspol, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tanda lonceng supaya nggak ketinggalan episode Gaspol berikutnya. Nah, berarti kita lanjut nih ya, review-review apa lagi kita nih? Lanjut dong, Sobat Gaspol juga udah penasaran karena hari ini kita spesial banget nih Sobat Gaspol. Kita mau ajak kamu datang ke pameran otomotif terbesar di Indonesia. Jadi, episode kali ini kita akan ajak review kendaraan yang baru aja di launching di IMS 2025. Oh, oke. Jadi penasaran kita mau review apa untuk yang kali ini? Penasaran dong? Langsung aja kita masuk ke dalam. Bagian panas di luar. Nah, Sobat Gaspol, sekarang kita sudah ada di dalam area pameran nih Mbak. Dari dalam IMS. Betul, kita sudah ada di depan kendaraan yang hari ini akan kita review. Penasaran? Mbak, geser deh Mbak. Ini dia. BYD Sea Lion 7. Sekarang kalau kita lihat nih ya, tampilan depannya itu cantik ya. Cantik, matanya lentik. Mati lentik ya kamu. Tapi ya Sobat Gaspol, kalau kita lihat nih ya, lampunya sendiri, lampunya tuh kayak ada eyeliner bawahnya. Tapi ini sebenarnya lampunya juga udah lampu LED loh. Jadi buat berkendara malam visibilitasnya oke. Oke ya. Warnanya juga cantik, ini warnanya putih gitu. Iya, warnanya ada pearl white-nya ya. Tapi nanti kita bisa tanya lebih lanjut deh. Sebenarnya warnanya tuh ada warna apa aja ya. Nah, Sobat Gaspol juga kalau kita lihat, perhatikan di bagian grill bawah, ini memang sekilas agak mirip dengan Seal, BYD Seal. Saudaraan soalnya ya. Betul. Tapi di sini bagian bawahnya ini lebih tinggi karena mobil BYD Sea Lion 7 ini adalah bisa dibilang sebagai medium SUV. Oh, medium SUV. Gitu. Jadi kayaknya buat aku yang suka perjalanan jauh, mobil ini tuh nggak besar banget, tapi juga tetap compact. Pas ya kalau buat kamu ya. Pas. Dan ada lagi nih info menariknya nih Sobat Gaspol. Kalau misalnya kita lihat dari tampilan biasa lah ya, namanya juga ibu-ibu, yang dilihat tuh pasti tampilan. Kalau dari tampilan mobilnya sendiri, ini tuh namanya aja kan Sea Lion. Jadi kayak berada di dalam ocean. Jadi Ocean X. Bentuk X-nya di sini, Mbak Cindy. Oh. Jadi sebenarnya Ocean X-nya ini menambah kesan lebih elegan dan juga menambah kesan sportinya itu tadi. Sobat Gaspol, sini deh. Ups, kelihatan dong rodanya cukup besar, jadi tampilannya makin kelihatan lebih sporty. Jadi buat para ladies, buat kita ibu-ibu, bawa mobil ini pastinya lebih keren lagi. Belakang yuk. Nah, Far, ada satu fitur yang aku denger bagus banget nih. Terutama buat kita ladies yang suka bawa banyak belanjaan kan. Ribet kalau misalnya mau buka bagasi. Caranya tinggal tendang aja, katanya gitu. Terus kita coba ya. Tendang. Iya, kita coba ya. Coba Mbak Jen. Tuh kan. Jadi kalau bawaannya banyak tuh nggak ribet ya Mbak, langsung step. Oh, udah langsung blok. Karena kan kadang-kadang kita bawaannya kan tangannya udah penuh gitu. Betul. Area untuk bagasinya tuh besar banget. Bisa memuat koper. Terus juga barang belanjaan, semuanya bisa masuk ke sini. Sekarang tutupnya ya. Udah matic juga ya Mbak ya? Otomatis ya? Biasalah, cewek-cewek kan sukanya super simple ya Mbak sini ya. Sekarang kita udah ada di dalam nih, di dalam BYD Sea Lion 7. Gimana rasanya Mbak Sin? Emang kalau dari kursinya sih
Rasa empuk ya, terus Nyaman juga ya? bahannya kayaknya oke sih nih. Iya, leathernya cakep mbak. Tapi ini yang menarik nih, coba deh. Agak dingin-dingin semeriwing gitu nggak? Oh iya Iya berasa kan? berasa. Nah, jadi mobil ini tuh dilengkapi oleh yang namanya ventilation nih, Sobat Gaspol. Jadi kadang-kadang kalau kita duduk tuh kan suka berasa keringetan. Nah, di sini tuh kita udah ada ventilation di mana tempat duduknya tuh berasa lebih nyaman, dingin dan lebih sejuk. Keren ya kan? ini. Berasa Bisa kan? diatur. Anginnya bisa diatur tapi ya. Nah, coba kita coba ya. Nah, jadi lebih ke on sama off bisa ke. Di mobil ini juga nih yang spesial mesin dan juga Sobat Gaspol nih aku mau nunjukin. Coba-coba kita kelihatin di depan sana ada apa. Jadi kalau misalkan dari sudut pandangnya si pengendara itu, kita tuh kalau mau ngelihat kecepatan, kita mau ngelihat berapa jarak kita gitu ya, kita nggak perlu ngelihat speedometer di sini karena mobil ini sudah ada tampilan display depan yang mirip speedometernya kita. Jadi ada pantulannya. Ini memang fungsional banget. Jadi lebih kayak teleprompter gitu Mbak Sin. Ini sangat membantu. Jadi kalau kita lagi berkendara kita nggak perlu naik turunin mata kita ke bawah, jadi cukup pandangannya lurus dan tidak mengganggu. Dari sisi tempat duduk tadi tuh buat aku yang tingginya semampai ini, kadang-kadang karena ini mobil SUV dan juga cukup besar, kan mendelep ke dalam tuh. Jadi cewek-cewek kalau kita nyetir tuh di depan tuh kayak gini gitu loh Mbak, jadi nggak kelihatan kanan kirinya kan. Nah sekarang itu kita bisa atur di adjust. Jadi bener kan, bukan cuma driver doang, bahkan dari penumpang depan pun juga bisa mengatur visibilitasnya. Bisa diatur. Nah Mbak, jangan sampai terbang Mbak. Tinggi rendahnya bisa diatur ya. Iya betul banget. Kita coba masuk ke bagian dari screen depan ini. Oke, kita coba ya. Kita klik di sini. Kita nggak usah repot-repot buka satu-satu kacanya. Tep. Nah, kaca jendelanya langsung ke buka semua gitu. Ada satu lagi nih Mbak Cindy yang menarik. Ada yang namanya ambient light. Kamu mau suka warna apa? Ungu. Warna ungu. Oke, kita geser. Nah, coba dilihat tampilannya. Jadi kalau malam jadi cantik warna banget ya. ungu kan? Iya. Nah, Sobat Gaspol kita lihat ya. Di bagian atas ini kita ada yang namanya panoramic roof. Nah, berbeda dari mobil-mobil yang lainnya, panoramic roofnya di sini itu tuh lebar Mbak, ya kan? Depan ke belakang nih. Jadi anak-anak tuh kalau duduk di belakang bisa sambil ngeliat bintang-bintang. Menarik ya. Kemudian juga si panoramic roofnya ini tuh juga sudah dilengkapi oleh yang namanya sun shield. Jadi nggak panas mesin Jadi kalau gitu. misalnya lagi trip-tripnya bisa ditutup gini. Iya, udah kan? Nah, Tipenya kalau kemana-mana bawa tempat minum ya, tumbler. kamu nggak usah repot deh pegang-pegang. Ditekan Mbak, ditekan. Kan ya. Seamless. Kalau mau ambil tinggal pencet. Tinggal. Nah, asik kan? Tipenya kan kita kalau misalnya pergian nggak mungkin nggak bawa tas ya. Iya. Nah ini di bawah nih Ada, ada bagian tenang. yang bisa naruh nih kalau bawa tas Betul. kecil. Coba udah Mbak tinggal masukin aja. Udah aman. Dan yang menariknya lagi nih Sobat Gaspol, di mobil ini juga bisa charging HP plus juga ada pendinginnya. Jadi nggak panas, iya nggak perlu khawatir lah handphonenya akan panas gitu. Gimana Mbak Sen, di belakang nih kita, apa rasanya? Aduh enak. Terus udah gitu ruang kakinya juga enak banget. Kan biasanya ada gundukan ya, bisa Iya, di bagian tengahnya ya. Ini bener-bener nyaman. Aduh, aku tuh refleks ya berasa dipeluk gitu deh Mbak. Tapi Sobat Gaspol ya, kalau kamu beneran ngerasain mobil ini tuh duduk di belakang tuh nyaman banget. Karena legroomnya tuh juga gede. Terus Headroomnya juga jauh lah ya. Aduh, yang berasa tuh Udah Mbak, kamu aja Mbak, aku mau tidur. Emang nyaman banget ya ini mobil ya. apalagi kalau misalnya lagi kebuka kayak gini, berasa mesra ya. Sebenarnya walaupun desain belakangnya dia tuh kan kayaknya emang agak turun, tapi sebenarnya bukan ngebuat dia jadi headroomnya pendek ya, karena justru malah karena ada panoramic roofnya ini kita malah bisa pandangannya tuh ke atasnya tuh bisa ngeliat luar gitu ya, bahkan bisa lihat bintang-bintang. Nah kita cobain ini deh Mbak. Apa nih? Ini ya armrest. Oh iya ada armrestnya, aku buka ya, coba kita lihat lah. Kamu udah nih pas banget. Coba. Kita naruh minuman di sini ada. Nah, dan ini tuh nggak bakalan jatuh-jatuh Sobat Gaspol. Jadi dia mencengkram gitu ya. Nice. Kita bisa buka juga nggak sih nih? Oh, di sini ada kompartemen tambahan nih, bisa taruh di sini, betul. Menariknya lagi buat chargernya berarti udah ada Type C.
Udah tinggal nyolok aja kan biasanya. Iya, kan jadi nggak harus repot-repot tolong dong ke depan gitu. Jadi di sini pun juga tetap bisa. Aduh, ini kayaknya aku udah pengen cepet pulang mudik deh Mbak Sin. Tinggal cari yang nyipir aja ya. Boleh. Kita di belakang aja gimana? Aduh, ayo kita tidur. Udah ya Sobat Gaspol, udah kita mau tidur dulu. Bye. Di tengah-tengah kita sudah ada Mas Ludi dari BYD. Halo Mas Ludi. Halo. Kita panggilnya Sobat Gaspol, Mas. Oh, Sobat Gaspol ya. Biar mama-mama ini terasanya lebih Baik. Sobat Gaspol gitu ya. Oke, jadi jangan kemana-mana Sobat Gaspol, karena abis ini kita bakal langsung test drive langsung dengan BYD Sea Lion 7. Nah, Sobat Gaspol, Mas Ludi dan juga Mbak Cindy, kita lagi mulai nih masuk ke BYD Sea Lion 7 nih. Jadi kita udah mulai test drive ya Mas ya. Oke, langsung cobain test drive-nya. Kita cobain ya. Duh, first impression aku tuh begitu masuk ke sini emang kesan elegan dan mewahnya itu dapat banget ya. Ups, aku baru lihat nih. Jadi ternyata di belokan, karena ini kan blind side-nya cukup agak. Betul. Cewek-cewek ya. Pengendara wanita kan agak takut ya Mas ya, karena ukuran bodi kendaraan ini lumayan besar. Lumayan besar. Kalau first impression aku nih Mas, ketika kita bawa handlingnya gitu ya, ringan banget ya. Enteng ya? Enteng banget loh. Nih, kita lagi tuh ada jeglugan. Nah, tapi di depan nih ada tanjakan, kita mau coba untuk masuk ke Dalam genangan air. jalur yang berbeda. Waduh. Aman ya. Tanjakan ya. Tanjakan nih Far. Oke, nanti kita ini buat ngetes direndam air si baterainya. Oke, buat ngetes direndam air ya, aman atau enggak ya? Betul. Oke, kita coba ya. Takut nih gue. Alright. Mantap. Aku gas langsung ya. Sebenarnya tuh mobil ini ada tipe mode berkendara berapa sih? Kita mode berkendaranya ada 4 pilihan saat ini. Contohnya sekarang kita di Snowland. Oke. Jadi kameranya real dan bersih banget kan. Jadi titik butanya kelihatan semuanya Titik kan. butanya kelihatan. Jadi baik itu di bagian kanan. Misalkan contohnya kita di jalanan yang sempit, misalkan gang ya. Kita bisa cuma lihat sebelah kanan aja bisa. Oke. Gitu kan. Dan si spionnya juga langsung ngikutin Betul. ya? Spionnya ngikutin karena dia sudah berdasarkan kontak mata. Mas tadi kalau modenya dia secara otomatis atau Enggak, kita harus memang- ganti bisa untuk dipencet di sini, tombol sini untuk mode berkendara. Pilihannya ada Eco, ada Snowland, ada Sport, ada normal. Jadi kalau empat ya? misalkan Sport, kalau mau menghasilkan performa yang lebih tinggi, dan misalkan kita butuh tenaga yang besar, kita lebih kita baik pakai menggunakan Sport. Tapi kalau misalnya kita tahu nih bakalan jalan di apa ya, jalanan yang gerendel-gerendel gitu, yang agak challenging gitu ya. Kalau Jakarta kan urban area kan gitu tuh. Betul. Itu berarti kita pilihnya mode yang mana tuh? Kalau misalkan mode berkendara normal aja. Tapi kalau misalkan si Lion ini punya kelebihan, dia punya suspensi yang nyaman. Jadi kalau misalkan berkendara di jalanan yang gak bagus atau misalkan kerujukan, dia suspensinya otomatis dia akan lebih soft gitu. Kalau untuk si Lion. Tadi sih nggak berasa sih Far di belakang. Tapi kalau misalkan jalannya mulus, nggak ada kerujukan, nggak ada polisi tidur atau misalkan jalan berlobang, dia suspensinya akan semakin keras. Karena dia untuk menyesuaikan keseimbangan, balance, terus misalkan biar lebih stabil. Terus kalau misalkan untuk suspensi depannya karena double wishbone, dia model kayaknya sport, mobil sport. Ada satu lagi yang tidak dipunya sama mobil lain, kita ada namanya fatigue monitoring. Jadi kalau misalkan fatigue itu ada yang sebelah sana, yang di bawah speaker din audio, itu dia kalau misalkan kita berkendara udah dianggap ngantuk, terus malam, misalkan nguap, dia akan nyala sensornya. Oke. Jadi berguna banget kalau buat Berguna itu jarak jauh ya. Betul, untuk safety-nya itu ada driver fatigue monitoring sama driver attention warning. Maklum ya Mas, sama juga perempuan ya, yang dibutuhkan tuh tipenya tuh ada apa aja sih? Sama pilihan warna Mas. Oke, kalau untuk tipe pilihan tipenya ya, untuk si Lion 7 ini ada dua, premium dan performance. Premium ini di harga 629 juta, sedangkan tipe performance itu penggeraknya all wheel drive, menghasilkan performa baterai yang lebih tinggi, yang lebih besar, torsinya lebih besar, maksimal outputnya pun lebih besar. Tenaganya juga gede Betul, ya.
Tapi untuk selisih harganya itu 90 juta. Jadi performance itu di 719 juta. Oh. Jarak tempuhnya 542 km. Nggak terlalu beda jauh dengan si premium tadi. Berarti Mas Shen kalau kita mudik nih Mbak, ke Semarang masih aman lah ya Mas ya? Aman. Tapi kalau misalkan untuk safety-nya kita menyarankan kalau misalkan BYD atau mobil listrik manapun 30% baterai dicas aja. Oke, jadi nggak benar-benar habis banget gitu ya Mas? Tapi kalaupun ngecharge berarti sekarang tuh udah banyak spot-spot buat ngecharge-nya kan ya Mas? Untuk pengecasan udah banyak, apalagi kalau misalkan kita berkendara jauh itu dan tersedia untuk yang AC charging yang 7 kW. Jadi kalau misalkan ada pengecasan 150 itu cuma makan waktu kurang lebih 18 menit. Tuh, cepet banget ya? 20% dari sampai 100. Itu karena fast charging. Betul. Biasalah Nas, cewek-cewek tuh nggak suka yang ribet lah pokoknya. Benar, setuju. Kita tuh maunya yang simple-simple aja sebenarnya kan. Oke, nah Mas, kalau untuk warnanya sendiri gimana? Pilihan apa aja? warna ya. Ha-ha. Kita ada Atlantis Grey, ada Cosmos Black, ada Aurora White. Oke. Tapi untuk performance dikasih satu pilihan warna lagi, warna khusus performance. Itu ada Shark Grey. Yang kita lagi cobain ini? Kita ini Atlantis Grey ya kayaknya. Ini Atlantis Grey. Betul. Tapi warnanya aku suka Mas. Cakep soalnya baca Ciri ini khas warna warnanya. seal itu pasti ada di sini. Oke. Jadi kalau misalkan di Eropa, di Amerika, China itu paling laku ya Atlantis Grey sebenarnya. Atlantis Grey ya. Karena Baik itu untuk kayak seal lagi- sama sea lion. kayak lagi berasa di ocean gitu ya. Iya betul. Mantap. Ketika dia turun gitu dia nggak jegrok ya? Jadi kalau misalkan suspensinya turun, lebih empuk karena dia hidroliknya berfungsi. Oh. Karena dia multi-link. Oke. Tapi kalau misalkan di jalanan yang lurus, ya tadi dia memang suspensinya lebih agak keras. Oke. Nah, kalau ngomongin safety-nya sendiri nih Mas, namanya kita cewek-cewek ya, suka berkendara juga, ya gimana ya, Sobat Gaspol, sampai malam Mas kadang-kadang kita kerja ya. Kalau untuk safety kita punya fitur yang namanya ADAS. ADAS kita lengkap. Terus kalau satu lagi ada driver attention warning kita juga udah level 7. Jadi kalau misalkan ngantuk atau apapun itu setir langsung getar, Mbak. Oh, oke. Jadi yang tadi si fatigue itu tadi ya. Betul. Terus yang seterusnya juga ada cruise control, kita udah bisa adaptif. Oke. Jadi menyesuaikan dengan mobil depan, kecepatan mobil depan. Oke, kita Kalau sekarang- untuk airbag kita juga udah lengkap. Ada 9 airbag. Jadi 9 no worries, tiap pilar juga ada. Sampai di belakang juga ada. Safety-nya tuh juga dipikirin ya. Ya, Mas, aku penasaran sama ini nih, panoramic roof-nya. oke. Oh iya. Boleh nggak kita coba? Boleh dong. Mas. Kita coba panoramik look-nya. Wow. Kontrolnya berarti di situ ya. Ya, kontrolnya ada di sini. Tapi kalau sebenarnya kalau misalkan cuaca panas ini kurang cocok ya untuk panoramiknya. Mungkin kalau misalnya agak teduh ya, Iya, kayak benar. malam gitu Kalau kan. malam-malam lihat bintang-bintang tuh kayaknya enak tuh. Mas Karena dia Budi, udah double Mas glass Budi. sama dia udah menyerap lebih menyerap sinar UV-nya. Tapi lumayan sih, kalau misalnya perjalanan jauh kan ganti suasana gitu ya. Tinggal ini aja, buka tutup ini gitu Betul. kan ya. Ini aku mulai lowbat, aku bisa numpang ngecharge. Boleh dong. Kita coba sekalian dong. Wireless charging kita coba sekalian ya. Semua sampai 50 Kita bisa yang 50 watt dan ini sudah ada pendinginnya. Jadi handphone nggak panas. nggak bakal panas ya Mas ya. Tapi lumayan 50 watt tuh gede sih. Nah, tadi mau nyobain itu doang warna-warni apa lampunya. Oh iya, ada banyak pilihan warna nih ya. Mbak, kamu bisa pakai warna pink loh Mbak. Kesukaan kamu. Betul. Jadi bisa diaktifin juga multi warna. Yap. Jadi warnanya jadi nanti ada multi, ada 2 warna bisa. Terus rhythm ambience ini untuk biar dia betul. Oh, oke. Hiburan ya Mbak ya. Hiburan ya, Benar. pasang musik keras-keras. Karena ini speakernya tuh kalau aku lihat cukup banyak ya Mas ya. Ya, kalau kita speakernya ini si Lion 7 sudah dilengkapi 12 speaker din audio premium. Dilengkapi sama subwoofer juga. Jadi kalau untuk soundnya itu memang benar-benar berasa kayak misalkan nonton video. Kalau misalkan kita nonton film, kayak di apa ya, Dolby. Di bawahnya juga enteng. Duh, nih cewek-cewek udah nggak ribet lah bawa-bawa mobil. Walaupun dia bentuknya memang SUV ya, jadi agak besar tapi tetap compact ya Mas Budi ya. Cantik sih, bisa. Cantik ya Mbak. Elegan. Nih Mbak Cendi cucok nih. Aku juga cucok lah Mbak ya. Dan yang berasa banget apa coba Mas? Kedap. Kedapnya ya, nggak kedengeran sama sekali ya Nggak suara. kedengeran. Kedengeran sih, tapi maksudnya minim banget. Sangat minim. Ini karena faktornya tadi 2 yang bagian depan sama passenger depan itu udah double glass. Oke, oh makanya sebenarnya kalau tadi aku perhatiin
depan sama belakang tuh warnanya beda ya? Betul, sebelum dipasang kaca film pun beda. Depan dan belakang kan. Sama kayak misalkan di bagian panoramik. Jadi yang bagian double glass pasti dia lebih tebal ya. Kan ada fitur child lock ya. Nah, kalau untuk ngaktifinnya tuh kayak gimana? Jadi kalau misalkan ngaktifin tombol child lock sendiri ada. Kita ada di bagian driver sebelah kanan. Itu bagian di bawah persis tombolnya itu di bawah buka window belakang. Ada di sebelah kanan driver. Di driver ya. Oke. Ya, jadi bisa diaktifin yang sebelah kanannya aja atau bisa kanan kiri juga udah kekunci juga bisa. Jadi bisa dikontrol dari Bisa situ dikontrol layar dari itu head unit atau semua. di driver. Gimana Sobat Gaspol? Jadi prefer yang mana, Mbak? Premium apa performance? Jadi mau yang dicari kenyamanan atau mau dicari performa, tinggal sesuai dengan Betul. minatnya gitu ya Mas Betul, Ledi ya. betul. Sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi nggak mau turun ya tuh. Nyaman ya. Nah, Sobat Gaspol dan juga Mbak Sidi nggak berasa nih, kita sudah review mobil BYD Sea Lion 7. Nah, gimana Far menurut kamu? Kalau aku, dari sudut pandang pengendara wanita gitu ya, yang suka praktis, mobil ini tuh yang pertama nyaman dikendarai dan juga secara kalau dilihat ya, itu tuh sangat elegan, Mbak. Dan yang pasti, safety itu menjadi nomor satu di mobil ini. Bener. Nah, kalau menurut aku untuk si Lion 7 ini mewahnya dapet ya, modernnya dapet. Dan kalau untuk aku yang momis gitu asik banget, soalnya ada berbagai macam entertainment di dalam situ buat anak-anak. Betul banget. Dan kamu ingat nggak tadi, bagasinya itu tuh bisa di jadi kalau bawaan banyak belanja tuh enak kan, nggak susah, nggak ribet, bener banget. Nah, gimana para ladies menurut kamu? Nah, Sobat Gaspol, apalagi nih kendaraan yang mau kita review? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, Sobat Gaspol, terima kasih sekali. Kita kayaknya sudah harus pulang. Semoga review kita kali ini bermanfaat untuk kamu semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sahabat setia selamanya.